Halo, Halo Miss, sorry gimana kabarnya Miss, hari ini? How are you today? I'm good. How about you Miss? I'm good. Okay, wait a second, I will share the lesson to you. The difference of. Ya? Udah nyampe belum tuh? Belum ya? Udah Miss. Oh, udah. Di sini masih menggantung. Udah ya? Oke. Jadi malam ini kita akan membahas mengenai the difference. Ya, membedakan of, to, for, and from. Ya. Ini jadi of, to, for, dan from ini termasuk preposisi ya Kak ya. Kalau sebelumnya kita udah pernah mempelajari tentang preposisi in, on, dan at. Jadi Ya. ya of, to, for, dan from ini juga termasuk preposisi ya. Jadi preposisi ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda ya, tergantung dari konteks kalimatnya. Ya. Yang pertama kita masuk ke of dulu ya. Jadi of ini generally used to explain nouns or complement nouns. The pattern is noun plus of plus noun and usually shows different parts, pieces, quantities, and groups. Jadi umumnya ya of ini digunakan untuk menjelaskan kata benda ya atau pelengkap kata benda. Jadi pola yang digunakan adalah kata benda, kemudian of dan kata benda, noun, of, dan noun. Jadi ditunjukkan ya, biasanya ditunjukkan untuk menunjukkan bagian bagian atau potongan ya, jumlah dan kelompok yang berbeda. Contohnya adalah Jung Jae-hyun is a member of NCT. NCT ini maksudnya boy band ya. Jadi Jaehyun adalah anggota dari NCT, jadi member of ya, bagian dari NCT boy band. Semarang is the capital of Central Java. Semarang adalah ibu kota dari Jawa Tengah. Ya, kemudian this preposition is also used after adjective and after verb. Jadi preposisi of ini biasanya digunakan ya setelah kata sifat atau yang kita sebut adjective ya, bahasa istilah dalam bahasa Inggrisnya adjective, dan setelah kata kerja atau yang kita sebut sebagai verbs. I don't want to go there. I'm afraid of the dark. Ya, aku nggak mau ke sana. Aku takut sama gelap gitu. Aku takut akan gelap. I wake up confused. I dream of someone, but I forgot who it was. Aku bangun ya kebingungan. Aku memimpikan seseorang, tapi aku lupa ya siapa dia. Selanjutnya, of can also be used to indicate quantity, such as most of, some of, all of, both of, dan lain-lain. Jadi of ini juga bisa ya untuk digunakan untuk mengindikasikan kuantitas seperti most of, some of, all of, both of, dan lain-lain. I have read some of the books on that shelf. Ya, aku sudah membaca buku di lemari buku ya, sebelah situ gitu ya. Aku sudah membaca beberapa buku di rak itu. Most of the students have already submitted their assignment. Beberapa murid sudah menyerahkan tugas mereka. Of di sini juga bisa digunakan sebagai menunjukkan kepemilikan ya atau kepunyaan ya. Of can also be used to indicate possession. A friend of my brother left his cat with us for 5 days. Ya, jadi seorang teman kakakku meninggalkan kucingnya kepada kami selama 5 hari. A book of mine is in the locker. Ya, sebuah buku milikku berada di lemari atau di locker. Kemudian to ini juga digunakan untuk beberapa fungsi ya, beberapa fungsi. To has several functions. To can be a preposition to indicate destination or direction. Recipient of action,
time, approximate number, and as to infinitive ya. Jadi to ini bisa memiliki ya beberapa fungsi. Yaitu to ini bisa menjadi preposisi untuk menunjukkan destinasi atau arah, tujuan ya, penerima tindakan, menunjukkan waktu, angka perkiraan, dan sebagai to infinitive. Ya, untuk sebagai menunjuk arah ya, menunjukkan destinasi atau arah yang maknanya adalah ke. For example, I went to the school yesterday. Aku pergi ke sekolah kemarin. She was heading to the train station when I called her. Aku pergi menuju ke arah kereta, stasiun kereta waktu aku menelponnya. Ya, sebagai penerima ya. Kemudian ini penerima tindakan atau action recipient. To ini to indicate the recipient of a meaningful action, untuk, ke, or kepada. Ya. Jadi ini untuk mengindikasikan bahwa penerima tindakan ya, untuk menunjukkan penerima tindakan ya bermakna untuk, ke, atau kepada. For example, I sent a picture to my mom. Aku mengirimkan gambar ini ke ibuku. My sister gave this bracelet to me. Jadi adik perempuanku ya atau saudara perempuanku memberikan gelang ini kepadaku. Kemudian to ya sebagai penunjuk waktu ya. Jadi di sini to ini in time can mean less in hours. To can also mean until ya. Jadi to dalam bahasa waktu ya, dalam bahasa penggunaan waktu itu bisa berarti kurang. To ini juga bisa berarti sampai. Jadi contohnya for example, it is a 8:45 ya. Jadi ini sudah jam 9 kurang 15. They only work from 9 to 3. Mereka bekerja dari jam 9 sampai jam 3. Kemudian untuk sebagai estimate numbers ya, angka perkiraan. To can also be used to indicate approximately numbers from a certain number to a certain number ya. Jadi to ini bisa ya digunakan untuk mengindikasikan ya perkiraan waktu, bukan perkiraan angka ya, dari angka tertentu ke angka sampai ke angka tertentu. Sebagai contoh, ya for example, this room can be used as a meeting room for 5 to 10 people. Ya, jadi ruangan ini bisa digunakan untuk sebagai ruang rapat ya untuk 5 sampai 10 orang. I don't know how far his house is, but he says it will take 20 to 30 minutes to get there. Aku nggak tahu nih ya berapa jauh rumahnya, tapi dia bilang itu akan memakan waktu sekitar 20 sampai 30 menit untuk ke sana gitu ya, untuk sampai di sana. To ya sebagai to infinitive. We also use to before the base form of a verb to indicate as a to infinitive or indicate one verb to another verb. Jadi sebagai to infinitive ya, di sini bisa menggunakan kata kerja bentuk dasar ya, menunjukkan kata kerja satu ke kata kerja lainnya. I want to buy burger for lunch. Jadi di sini to ini diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Ya, aku ingin membeli burger untuk makan siang. I need to change my bag because the old one is torn. Ya, aku ingin mengganti tasku karena yang lama sudah robek. Kemudian kita masuk ke for. Ya, for can be used as proposition or conjunction. This word has several functions, namely showing the goal, someone who receives something, duration, and the conjunction of because. Jadi for ini bisa ya digunakan sebagai preposisi atau kata hubung ya. Kata ini memiliki beberapa fungsi ya. Biasanya untuk menunjukkan tujuan ya. Seseorang yang menerima sesuatu, durasi dan konjungsi karena. Ya, di sini untuk sebagai tujuan atau purpose, for, which means untuk ya artinya dalam bahasa.
For example, he went to the gallery for work. Dia pergi ke galeri untuk bekerja. My mother is making soup for dinner. Ibuku sedang membuatkan sup ya untuk makan malam. Kemudian for, the word for to indicate a person or recipient of something has meaning in bahasa adalah untuk. Ya. Jadi for ini bisa mengindikasikan atau digunakan untuk sebagai orang ya atau penerima tindakan atas sesuatu yang berarti adalah untuk. For example, my boyfriend decorated this place for me. Ya, pacarku mendekorasi ruangan ini untukku. Anto is buying a birthday cake for his mother. Anto membeli kue ulang tahun untuk ibunya. Sementara for ini untuk mengindikasikan durasi ya, berarti adalah selama. While for to indicate duration mean selama. For example, Mia cannot join us. She will be on vacation for a week. Mia tidak dapat bergabung bersama kami. Dia akan dia akan ikut ya, dia akan berlibur ya selama seminggu. I learned a lot yesterday. Now I'm just going to read my notes for an hour, then sleep. Aku sudah belajar ya kemarin, sudah belajar banyak kemarin. Sekarang aku akan membaca catatanku selama sejam, kemudian tidur. Selanjutnya, for can also be used to express the same reason as because and means karena. Jadi for ini juga bisa digunakan untuk mengekspresikan alasan yang sama, yaitu karena, ya. Contoh kalimatnya adalah the prince went to the castle for he wanted to meet the princess. Di pangeran pergi ke kastil ya karena dia ingin menemui sang putri. The tortoise walked slowly for the rabbit was sleeping. Kura-kura berjalan sangat lambat karena si kelinci sedang tidur. Kemudian from. From generally means from ya, but it can also mean starting or since. From is used as a preposition to indicate a starting point, origin, as well as range and change. Jadi from ini bisa artinya bermakna dari ya, tapi dia juga bisa berarti mulai atau starting atau sejak ya. Jadi from ini digunakan sebagai preposisi untuk mengindikasikan atau menunjukkan titik awal, asal, serta rentang dan perubahan. Kita masuk yang awal starting point ya atau awal. From means start. If it means the starting point of something. Jadi from ini artinya adalah mulai. Jika maknanya titik awal dari sesuatu. For example, the exam will be held from this Monday. Ujian ini akan dilaksanakan hari Senin. The car is auctioned starting from 30 million. Jadi mobil itu dilelang ya mulai dari 30 juta. From ya, mulai untuk sebagai asal ya, menunjukkan asal. The from can also indicate origin, which means dari. Jadi from ini juga bisa menunjukkan asal yang artinya adalah dari. Ya, contohnya adalah I have a new friend. Her name is Sarah and she's from Jakarta. Aku mempunyai teman baru, dia bernama Sarah dan dia berasal dari Jakarta. We got these mangoes from the garden behind the house. Kami mendapatkan mangga dari kebun belakang rumah. Kemudian from untuk menunjukkan range and change, ya, to show the range between one thing and another and change. From is usually followed by to. Jadi ini ya sebagai asal, tadi sudah sebagai asal, jadi sekarang kita masuk ke range and change ya atau rentang dan perubahan. Ya, untuk menunjukkan rentang antara suatu waktu
antara suatu hal dengan hal yang lain dan perubahan ya. Dari from ini biasanya diikuti dengan kata to. Di for example, my father worked in mining from 1995 to 2000. Ya, ayahku bekerja di pertambangan dari tahun 1995 sampai tahun 2000. We can eat this chocolate if we let it in the fridge. It will change from liquid to solid. Kita dapat apa? Kita dapat makan coklat ini jika kita meletakkannya di dalam kulkas. Dia akan berubah ya dari cair menjadi padat ya. Ya, sampai sini kira-kira ada pertanyaan Kak Priscilla. Do you have question so far? Enggak sih, Miss. Cuma paling di ntar buat kalimatnya yang agak Oke. buat menentuinnya doang paling masih bingung. Oke. Ya, agak similar ya, mirip-mirip. Nah, langsung masuk ke exercise-nya. Hmm. Oke. Oke. Kunci dari permainan ini adalah kamu tidak boleh menang. Hmm. Kunci dari permainan ini adalah kamu Oh, itu- tidak boleh menang. Kunci. Kunci dari permainan ini. oh, ini aku bikin kalimatnya, Miss. Iya, iya. Kan udah masuk Oh, exercise. oke, wait, Miss. Bentar. Hmm. Kunci dari permainan ini, Itu kamu adalah tidak kamu tidak boleh menang. the 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 key from this game. You cannot win. You can win. The key of this game is that you cannot win. Win Hmm. Pakai F ya? Pakai off. of Nah, off ini digunakan untuk apa tuh fungsinya? Sebagai apa fungsinya? apa tadi kalimat? Wait, Miss. The key of this game is that you cannot win.
use digunakan untuk after verb. Fungsinya. Jadi kan sebentar, of itu kan ada fungsinya kan. Ya, Fungsinya itu sebagai apa? fungsi untuk dari ya, Fungsinya. Miss. Fungsinya ada menyatakan kepemilikan ya atau posesif, Oh, ya kan? oh, berarti oke, oke. Jadi kunci dari permainan ini kan Oh, kepemilikan. oke. Oke, selanjutnya Oke. halaman terakhir dari buku tersebut menjelaskan tentang profil penulis. Nah, ya, Miss. Ya, boleh? Halaman terakhir dari buku tersebut menjelaskan tentang profil penulis. Halaman terakhir dari buku tersebut Ya, menjelaskan tentang profil penulis. Miss, the last page of this book is explains the author's profile. Ya, kalau buku itu kalau menjelaskan kamu pakai explain itu artinya menjelaskannya melalui vokal. Tetapi kalau dalam buku kan nggak bisa menjelaskan secara vokal. Jadi kita menggunakan describe. Describe itu menjelaskan secara tertulis, tulisan, Oh, lisan. oke. Berarti Bukan lisan ya, tertulis, tulisan. this- Jadi kalau apa tadi explain itu menjelaskan secara lisan, kalau oh, describe itu menjelaskan secara tertulis, tertuang dalam tulisan. oke, berarti pakainya describe. Jadi the last page of the book describes the writer's profile. Ya. Ini terus fungsinya digunakan untuk apa? Hmm, of name is menjelaskan sesuatu, Jelaskan? menjelaskan sesuatu. Menjelaskan ini apa? eh Profil dari penulis, Ya, kepemilikan ya. pemilikan, ya. Mm-mm. Ya, jadi itu masih bagian dari buku itu. Selanjutnya, saya selalu bermimpi untuk menjadi rupawan dan terkenal. Saya selalu bermimpi Untuk menjadi rupawan dan terkenal.
Uh, Miss, saya izin Hmm. buka pintu dulu ya. Oh iya iya. Soalnya aku kunci tadi. Ya. Sudah. Sudah? Kalau ini aku benar. I always dream of being beautiful and famous. I always dream of, Of being beautiful and famous. Kalau ya, rupawan juga beautiful, Miss, masuknya, Miss. Gak apa-apa. rupawan itu kan artinya bisa berarti ganteng atau cantik ya. Oh, oh Bisa iya, berarti handsome sama atau aja. beautiful. Oke. Aku kira, Terkenal juga bisa pakai popular atau famous. kalau rupawan tuh kayak ada kalimat selain beautiful. Enggak. Oke. Oke, selanjutnya. Saya menikah di musim dingin tahun 2009. Miss, kalau I'm married in the winter in
of Ya, terus 2009. I got married. Oh, I got. Oh, pakai got nih. Ya, pakai got ya kan menikah. I got. Jadi kan itu dari kata get kan, got. I Hmm. get married. Jadi ini kan karena 2 tahunnya 2009. Jadi kan udah past tense. Jadi Ya, menggunakan verb to. Maka verb to-nya dari kata get apa? Got ya. got. I I got got married. married. Apa In the selanjutnya? winter In the winter of. of 2009. Ya, jadi di sini of-nya itu berfungsi untuk apa? Sebagai Hmm, menunjukkan tahun. Hah? Oh, referensi. Referensi. oh, reference. Oke, selanjutnya. Ini adalah lukisan dari keluarga saya. Apa, Miss? Ini adalah lukisan dari keluarga saya. Miss, this is painting of my family. Jadi kan kalau lukisan itu kan bisa dihitung ya. Jadi bisa ditambahkan artikel. Walaupun aku nggak bilang di kalimatnya ini adalah sebuah lukisan. Tapi kalau misalnya kata bendanya bisa dihitung, maka menggunakan a. This Oh, is a painting of my family. this is the painting. Yes. Selanjutnya. Kita semua pergi ke bioskop. Miss, all we go to the cinema. We go to the cinema ya. Atau all of us. Hmm. Kita semua. Jadi bukan hanya kita yang pergi. Oh, Kita semua, all of us, went go to the to, cinema. Ya, jadi kalau kata go to di to sini cinema, apa? kalau go to the cinema, Bisa juga. Jadi kan ini tergantung dari kalimatnya, ya, konteks kalimatnya. oke. Jadi kata to di sini ya digunakan untuk menunjukkan apa? Hmm, apa tuh tadi ya kalimatnya? Ntar. Kita semua pergi ke bioskop. Eh, tujuan. Hah? Iya gak sih, Miss? Direction, Ya, digunakan untuk menunjukkan tempat ya. tempat tujuan. Tempat, orang, seseorang atau sesuatu yang bergerak ke suatu arah. Ya Tempat. dari arah yang tadinya nggak tahu di mana pergi kan pindah ke bioskop. Oh, arah. Ya, arah tujuan. Oke. Selanjutnya, aku akan pergi ke Sumba besok.
Pergi kemana, Miss? Ke Sumba besok. Oh, oke. I will go to Sumba tomorrow, Ya, I or will go to tomorrow I Sumba. will go to Ya, jadi di sini untuk sebagai apa tuh? To-nya sebagai uh, arah, tujuan. ya arah tujuan yang tadi ya. Ya. Sistem ini sangat penting untuk dipelajari. Miss, this system is really important to learn. This system is very important to learn ya. Sebagai apa di sini? To-nya? To-nya um Hmm. to to Menunjukkan menunjukkan untuk indicate ya to-nya hubungan ya. itu kayak itu ini bukan Miss eh yang receipt of action bukan, beda ya, Miss? Itu penerima tindakan. Oh, Recipient of oh ya, action. action. Berarti kalau ini Penerima mana tindakan. di sini, Miss? Apa? Kalau yang to ini di sini yang mana, Miss? Tuh, ini sebagai menunjukkan hubungan. Kalau penerima itu tadi nggak tahu nggak? Kalau penerima apa tadi? Penerima tindakan ya, misalnya tadi I send a picture to my mom. Oh, Itu kan aku mengirim foto ini ke ibuku. Itu kan artinya to-nya itu adalah ibuku, mengirimkan ibuku. Jadi penerima tindakannya adalah ibuku. Ya. hmm, Atau my sister gave this bracelet to me. Jadi adikku memberikan atau saudara perempuanku memberikan gelang ini kepadaku. Jadi penerima tindakannya siapa? Aku, gitu kan? oh, Itu orang. penerima tindakan yang dimaksud dengan penerima tindakan. Nah, kalau yang tadi di sini digunakan untuk menunjukkan hubungan. Jadi kan setelah to itu kan learn. Jadi to learn, maksudnya to learn itu untuk dipelajari. Hubungannya adalah untuk mempelajari. Sistem ini sangat penting untuk dipelajari. Jadi saling berhubungan. Ya. Oh, Oke, kemudian ini ya, tinggi air terus meningkat hingga mencapai atap. terus meningkat. Hingga mencapai atap. Hmm, capai. Oke. Tinggi air. Tinggi air.
Hmm. Miss, kalau tinggi air terus meningkat, the water level. Ya, Hah? Oh, ya. the water level. The water level Terus meningkat apa? Keeps rising meningkat. up, Hah? keeps rising up. Oh, keep rising up. Oh, keep rising up until reach reach the Till roof. Until reach the roof. keep rising up to the roof. Kalau kamu Oh, pakai until di mana? Of, to, for, dan from-nya nggak ada. Nggak pakai. oh iya, iya benar. Berarti the water level keep rising up to the roof. Ya, jadi di sini to-nya itu menjelaskan untuk apa, digunakan untuk apa? Untuk uh, to kok Hmm? berarti destination or direction. Hah? To untuk menunjukkan batas atau titik akhir ya. Destination, Miss. Atau itu yang mana ya, Miss? Maksudnya kan ada pilihannya nih. Maksudnya Batas posisinya atau action titik-titik. receipt. Oh, itu action receipt ya, Miss. Hmm, Bentar. The water level bukan ya. The water level keeps rising up to the roof. Itu yang Tuh kan. Tuh itu adalah sebagai destinasi atau arah ya. oh, Awal. destination. Jadi ini angka perkiraannya. To the roof. Angka perkiraan. Jadi kalau awal, kalau misalnya destinasi atau arah itu kayak I went to the school yesterday. Kan aku pergi ke sekolah kemarin. Atau she was heading to the train station when I called her. Dia sedang menuju ke stasiun saat aku menelponnya. Jadi di sini untuk menjelaskan batas atau titik akhir. Jadi air itu terus meningkat hingga mencapai atap. Hmm. Harga saham meningkat hingga $300. Coba dirubah Ya, kalimatnya. saham Terus meningkat meningkat hingga $300. terus meningkat hingga $300. Nah, harga this level keep rising up to and to 300. Berarti the price level keep Hmm? rising up to $300. Apa tadi? Harga saham? The price level Saham Hah? apa bahasa Inggrisnya? Saham saham Hmm? Hah? Saham Saham. Saham apa? saham stock no. Ya, the stock Stock price bukannya persediaan, Miss. artinya tuh beda-beda ya. Di Oh, tapi bahasa Inggris tergantung konteks kalimatnya. oh, Hmm. Saham. oke. Berarti the stock level Hmm. keep rising up to $300. Ya, jadi bahasa Inggris ya
artinya tuh tidak hanya satu. Jadi kalau yang satu itu bisa berarti persediaan, bukan berarti tidak bisa digunakan dalam kalimat yang lain. Jadi stok itu sendiri artinya bisa saham, bisa persediaan, bisa stok ya, efek, modal atau kaldu. Bahkan bisa juga untuk stok. Kita menggunakan stok, maksudnya kalau misalnya ada yang bilang I'm using stock, chicken stock, ya itu artinya bukan persediaan ayam, tapi stok itu kaldu ayam ya. Oh, oke. Kan kaldu itu tuh ada yang blok-blokan gitu loh, kayak Maggi gitu kan. Nah, Ya, itu ya. namanya stok yang kayak gitu, Oh, chicken stock. Jadi macam-macam ya. Kalau misalnya kayak misalnya holdings, holdings itu juga artinya kan bisa berarti saham iya, paham. atau zero ya, zero saham. Kayak misalnya party. Party itu ada dua arti ya. Kalau nggak pesta itu bisa berarti bagian. Jadi kan tergantung konteks kalimatnya gitu. Jadi Mm-mm. nggak ada bahasa Inggris itu cuma satu arti gitu. Jadi kadang-kadang artinya suka berbeda-beda. Jadi tergantung konteks dari kalimatnya. Oke, Oke. selanjutnya. Makanan ini bagus untuk kesehatanmu. Um, the food good for your health. Makanya, this food good for your health. Jangan lupa tubinya. This food Good is is good for your health. good for your health. Nah, Ratih memanggang kue untuk ulang tahunmu. Berarti memanggang Kue kue untuk ulang tahunmu. untuk ulang tahun. Mm-mm. Berarti memanggang. Bake. Bake. Berarti bake. Bake. Cake or birthday. Berarti bake cake for birthday. Hah? Berarti Ratih, berarti bake the cake. Bake a cake for birthday. gimana coba kalimatnya yang benar dari awal? Incomplete sentence. Ratih, Berarti bake a cake for birthday. for your birthday. Untuk Birthday. Ratih, bake a cake for your birthday. Ratih membuat atau memanggang kue untuk ulang tahunmu. Aku sudah berada di sini selama 2 jam. aku, aku sudah di sini selama 2 jam. Mm-mm. I I aku sudah berada di sini hampir 2 jam. Sudah 2 jam ini. Selama 2 jam.
I was here. Mm-mm. I have been kan. I Kalau ada telah atau sudah maka pakai present perfect. kalau I was pas udah pindah posisi Past tense. bilang ke merekanya gitu ya, Miss. Ya, jadi kan kamu harus lihat There. dulu kalimat itu harus bisa menganalisa ya. Jadi kalau misalnya present tense itu biasanya time expression itu pakai apa? Kalau present tense kan biasanya ada kata every atau setiap tuh. Jadi bisa menggunakan itu. Terus kalau Berarti past tense time expressionnya apa? Ago ya atau last, kemarin. Ya, tahun kemarin selalu pakai kayak gitu-gitu. Ya, kalau ah, misalnya present perfect, kalau future apa? Besok, minggu depan, kan kayak gitu-gitu ya. Kalau misalnya apa lagi? Present perfect, selalu ada kata telah atau sudah itu artinya pakai have been. oke. Berarti I've been here Mhm. for 2 hours. 2 hours, pakai Pakai S. S Oke. karena lebih dari satu. Ya, for 2 hours. Ya, I've been jadi here I for have two been hours. here for 2 hours. Sampai sini ada kesulitan nggak? Hmm. Paling itu Miss buat kalimatnya. Masih bingung bedain Hmm. for Ini aku two. kasih PR ya. Oke. Miss yang kemarin PR-nya Hmm. ini Yang mana? yang kemarin itu yang Ya Miss. boleh di-share. Oh, iya. Tapi baca ya Miss. Ini baca gak ya Miss? Tulisanku. Ya, mana? Sekalian dibaca. Ya boleh sekalian dibaca. Hari ini merupakan hari yang panjang untuk saya karena pagi ini saya pergi bertemu tante saya di Bogor. Lalu saya makan siang bersama di sebuah restoran, di sebuah rumah makan. Setelah makan, kita kembali ke rumah dan bermain bersama kedua anak tante saya dan tidak disangka hari pun sudah larut malam dan saya beranjak untuk pulang. Today is my long day for me because this morning I go to meet my auntie. Then we take a lunch together at the restaurant. After that, we go back to auntie's house and play with her kids. Unexpectedly, it was already late. Then I'm going back home. Ya, ini udah bagus ya. Oke, Oh, Kak. tapi aku nggak ada kayak karena kan ini kalimatnya nggak panjang banget ya, Miss. Jadi aku cuma Hmm. pakai sesuai kalimatnya aja sih. Iya, nggak apa-apa kok. Itu udah cukup kok. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan. Oh, yang terakhir itu tentang phrasal verb ya. Mm-mm. Iya, Prasab. Iya, phrasal verb. Ya, ini udah cukup bagus ya. Excellent. Makasih Kalau banyak. memang nggak ada pertanyaan, kita selesaikan sampai sini ya, Kak ya. Oh iya, Ntar, nanti paling nanti kita ketemu ketemu. lagi di sesi berikutnya. Hari Oh, apa tuh? besok, Miss. Besok. Iya, Jam? jam 20.40. Jumat Oh, 20.40. bentar aku cek. Coba. Besok hari Jumat. Jam- Apa 21.40 ya, Miss? Aku juga dua kadang. puluh empat puluh Oh iya, dua puluh benar. empat puluh ya. Iya. Oke, thank you so much Kak Priscila. Kita ketemu lagi besok ya. Ya, Have thank a you, good Miss. night. Have a good night. Goodbye. Bye-bye.